Ya untuk konten kali ini atau video kali ini saya rekomendasikan buat teman-temanku yang ingin pergi atau bekerja ke Jepang ya teman-teman. Oke, ayo semuanya merapat merapat. Silakan posisikan teman-teman senyaman mungkin agar lebih jelas menerima informasi dari saya dan lebih enjoy tentunya untuk menonton video kali ini ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dede Incapan bersama saya Deddy Kurniawan ya teman-teman semuanya. Apa kabar nih teman-temanku di luar sana? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan yang pasti bahagia selalu ya buat teman-temanku dimanapun teman-teman berada. Ya oke teman-teman, saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang sudah selalu support dan mendukung channel ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa membagi video-video yang menarik dan tentunya bermanfaat buat teman-temanku semuanya ya. Dan tanpa dukungan teman-teman ataupun tanpa support teman-teman semuanya, channel ini tidak akan bisa berkembang sampai saat ini ya teman-teman. Oke, tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Ya untuk konten kali ini atau video kali ini saya rekomendasikan buat teman-temanku khususnya yang ada di Indonesia yang ingin pergi atau bekerja ke Jepang ya teman-teman. Oke, ayo semuanya merapat merapat. Silakan posisikan teman-teman senyaman mungkin agar lebih jelas menerima informasi dari saya dan lebih enjoy tentunya untuk menonton video kali ini ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman, perlu teman-teman ketahui juga ya, untuk pergi ke Jepang atau kerja ke Jepang itu memang sekarang ini banyak sekali program ya teman-teman. Salah satunya program itu sudah saya bongkar, sudah saya jelaskan, yaitu program pergi ke Jepang dengan jalur IM Japan ya teman-teman. Sudah ada videonya, sudah saya taruh di link deskripsi ya teman-teman. Silakan teman-teman tonton video itu agar siapa tahu teman-teman minat program IM Japan itu untuk cara teman-teman untuk pergi ke Jepang ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau menjelaskan tentang LPK teman-teman, karena mayoritas saya ataupun teman-teman yang lain banyakkan ya pada umumnya itu sebelum masuk ke program kerja itu biasanya mereka itu melaksanakan kursus bahasa Jepangnya, pelatihan bahasa Jepang dan budaya Jepangnya itu di LPK teman-teman. Nah jadi di video ini saya mau menjelaskan pentingnya LPK dan apa itu LPK ya teman-teman. Nanti insya Allah akan saya jelaskan di video ini sejelas-jelasnya ya buat teman-teman semuanya, agar teman-teman tahu dan paham cara kerja ke Jepang itu seperti apa. Oke teman-teman, mengenai LPK itu teman-teman juga harus tahu ya, LPK itu terbagi menjadi dua teman-teman. Oke ya, sekarang saya sudah bawa papan tulis kecil ini teman-teman, buat gambaran aja ya, biar teman-teman nanti lebih jelas. Jadi LPK itu dibagi jadi dua teman-teman. LPK pada umumnya itu dibagi menjadi dua teman-teman. Jadi ada LPK untuk IM Japan dan juga ada LPK untuk SO atau swasta teman-teman. LPK itu apa sih? LPK itu adalah lembaga pelatihan kerja yang memiliki izin untuk menyelenggarakan pelatihan keterampilan tertentu ya teman-teman. Berbeda dengan lembaga kursus, lembaga pelatihan kerja lebih menitik beratkan kepada output pelatihan berupa keterampilan yang berguna bagi peserta saat memasuki dunia kerja. LPK juga bisa digunakan sebagai jembatan dalam menyalurkan tenaga kerja baik di luar negeri maupun di dalam negeri teman-teman. Salah satu LPK yang banyak diminati di Indonesia saat ini adalah LPK Jepang. Sesuai dengan namanya, LPK ini merupakan lembaga pelatihan kerja dengan bidang keterampilan bahasa dan budaya Jepang teman-teman. Peserta akan dilatih bahasa Jepang dari dasar hingga level percakapan sehari-hari. Selain itu, peserta juga akan dilatih kemampuan lain yang dibutuhkan dan berguna saat bekerja di Jepang. Itu pengertian dari LPK ya teman-teman. Ya oke teman-teman, sekarang aku mau menjelaskan tentang kelebihan mengikuti program LPK Jepang ini teman-teman. Yang pertama, pelatihan bahasa Jepang dari dasar atau dari nol teman-teman. Yang kedua, bimbingan dari awal hingga keberangkatan. Jadi nanti LPK itu akan membimbing teman-teman dari nol sampai nanti keberangkatan ke Jepang teman-teman.
Yang ketiga, nanti teman-teman bisa dikasih kesempatan bekerja di Jepang tentunya ya. Terus pengalaman tinggal di Jepang, belajar bahasa Jepang langsung di Jepang, mengumpulkan uang sambil belajar bahasa Jepang. Nah, kalau itu tadi untuk kelebihan-kelebihannya ketika teman-teman nanti masuk ke LPK Jepang tersebut ya teman-teman. Ya oke teman-teman, itulah tadi mengenai pengertian dari LPK itu apa, dan kemudian keunggulan-keunggulan ketika teman-teman masuk ke program LPK Jepang ini ya teman-teman. Oke, perlu teman-teman ketahui juga ya, LPK sekarang di Indonesia tersebar luas, tidak hanya di Pulau Jawa sekarang, di Pulau Sumatera sekarang juga sudah berkembang itu lembaga-lembaga pelatihan kerja untuk ke Jepang ya teman-teman. Jadi buat teman-temanku semuanya, bagaimana sih cara masuk ke LPK, ataupun teman-teman bingung nih mau masuk ke LPK Jepang yang seperti apa? Saran saya yang pertama teman-teman, itu teman-teman cari LPK terdekat di daerah teman-teman sendiri ya. Karena apa? Karena untuk mengurangi atau menghemat dana teman-teman ya. Oke ya teman-teman, yang kedua, cari LPK yang menurut teman-teman sendiri itu bisa bertanggung jawab dan bisa dipercaya ya teman-teman. Karena apa? Karena ini sangat mempengaruhi masa depan teman-teman jadi atau tidaknya untuk pergi ke Jepang ya teman-teman. Oke, yang kedua, carilah yang menurut teman-teman LPK itu program kerjanya itu jelas. Terus untuk masalah biaya-biaya itu transparan, teman-teman tahu. Dan yang paling penting, LPK tersebut itu benar-benar bertanggung jawab atas programnya dan bisa mengawal teman-teman dari nol sampai berangkat ke Jepang. Oke teman-teman, sekarang aku mau menjelaskan juga LPK itu memiliki beberapa program ya teman-teman. Salah satunya itu LPK untuk khusus program IM Japan. Ada juga LPK yang program IM Japan dan untuk program swasta juga. Dan yang baru-baru ini yaitu ada program SSW atau Tokute Gino teman-teman. Jadi nanti teman-teman nggak usah bingung, carilah LPK yang menurut teman-teman program kerjanya itu jelas. Itu teman-teman nanti ketika masuk LPK tersebut mau dimasukkan ke program apa, karena sekarang sudah banyak sekali program untuk cara pergi ke Jepang teman-teman. Dan otomatis LPK juga akan mengikuti untuk perkembangan program-program cara kerja ke Jepang ini teman-teman. Jadi nanti sesuaikan dengan kemampuan teman-teman sendiri. Jadi lama tidaknya itu tergantung nanti teman-teman menyerap belajar bahasa Jepangnya ya. Nah, untuk proses di LPK ini teman-teman lama atau tidaknya itu tergantung kemampuan teman-teman sendiri. Contoh yang pertama, cara teman-teman menyerap bahasa Jepangnya, ataupun keterampilan teman-teman untuk menyerap pembelajaran bahasa Jepang dan budaya Jepangnya teman-teman. Karena apa? Karena bisa kemampuan setiap orang itu kan beda-beda ya teman-teman. Ada kemampuan si A, dia bisa di LPK, misalnya saya kasih contoh, dia bisa menyerap pembelajaran bahasa Jepangnya selama 3 bulan. Oke, otomatis dia 3 bulan nanti akan lanjut ke dilanjutkan untuk masuk ke program selanjutnya teman-teman. Terus kemudian satu orang lagi, si B, itu memiliki keterbatasan ya teman-teman. Artinya dia itu memiliki proses atau memiliki waktu untuk menyerap pembelajaran bahasa Jepang ataupun budaya Jepangnya. Jadi ini cukup memerlukan waktu teman-teman. Jadi itu cepat enggaknya itu tergantung ke kemampuan teman-teman sendiri. Terus kemudian untuk biaya-biaya masuk ke LPK itu sekarang itu tergantung LPK-nya masing-masing itu. Jadi saya tidak bisa menyebutkan untuk biaya masuk ke LPK itu berapa, itu saya kurang paham ya teman-teman, karena setiap LPK itu mempunyai ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan khusus sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh LPK tersebut, termasuk dengan mengenai biaya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa langsung tanyakan ke LPK yang sudah menurut teman-teman LPK itu bertanggung jawab teman-teman. Silahkan tanyakan langsung, konsultasi sejelas-jelasnya mengenai dana, mengenai pembayaran, mengenai pelatihannya seperti apa, lamanya seperti apa, terus untuk program kerjanya seperti apa, itu teman-teman tanyakan langsung ke pihak LPK-nya teman-teman. Jadi nanti biar teman-teman puas dengan jawabannya dan jelas untuk tujuan LPK tersebut teman-teman. Oke teman-teman, selamat berjuang, tetap semangat, dan yang pasti jaga kesehatan ya buat teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.